Pernahkah kamu berpikir, mengapa dalam 12 sio justru tikus yang berada di posisi pertama? Padahal kerbau memiliki tenaga paling kuat. Harimau adalah raja dari segala binatang. Dan naga bahkan dianggap sebagai makhluk dewa. Tikus bukan yang terbesar, bukan yang terkuat, dan bukan yang paling dihormati. Lalu bagaimana makhluk kecil seperti itu bisa mengalahkan semua hewan lain dan menjadi yang pertama? Hari ini kita akan membuka rahasia sebenarnya. Mengapa tikus menjadi sio yang pertama? Dan percaya atau tidak, kisah ini jauh lebih menarik daripada yang selama ini banyak orang bayangkan. Asal-usul 12 sio. Pada zaman dahulu, manusia belum memiliki kalender seperti sekarang untuk menghitung tahun, musim, dan waktu. Orang-orang kuno menggunakan 12 hewan. Itulah yang kita kenal sebagai 12 sio. 12 sio, perebutan gerbang langit. Dari mana sebenarnya asal mula 12 sio? Mengapa yang dipilih justru 12 hewan ini? Mengapa tikus berada di urutan pertama? Semua ini bermula dari sebuah pertandingan besar yang mengubah takdir langit dan bumi. Namun siapa yang di depan, dan siapa yang di belakang? Bukan sekadar ditentukan begitu saja oleh kehendak langit. Bukan orang lain, melainkan Kaisar Langit, Yudi, dari Istana Surgawi yang secara langsung mengeluarkan titah untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aturannya hanya ada satu. Siapa yang paling pertama mencapai gerbang langit selatan? Siapapun yang berhasil mencapainya, akan diangkat menjadi bagian dari 12 sio. Dan semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pula penghormatan dari langit dan bumi. Begitu kabar itu tersebar, seluruh hewan di dunia langsung menjadi geger dan dipenuhi ambisi. Ini adalah kesempatan untuk langsung mencapai puncak, dikenang sepanjang zaman, dan mengubah garis keturunan serta takdir. Harimau mengaum, naga melesat ke langit, kuda berlari kencang, seluruh makhluk bergerak bersama. Di antara semua makhluk perkasa yang dipenuhi kesombongan, ada satu sosok yang paling diremehkan, dianggap tak punya harapan. Itulah si tikus. Ia lemah, kecil, tak punya kekuatan, dan tak punya kecepatan. Semua hewan merasa, ia bahkan tak pantas untuk ikut. Akan menjadi yang pertama, di antara 12 sio. Bahkan tidak ada yang tahu. Ia akan membalikan keadaan secara mengejutkan dan menulis ulang seluruh mitos. Pada saat itu, tikus dan kucing sebenarnya adalah sahabat terbaik. Besok saat perlombaan, ingat bangunkan aku lebih awal, kita akan meraih peringkat bersama. Tikus itu mengangguk, namun dalam hatinya ia sangat sadar. Aku berlari lambat, tubuhku kecil, jika benar-benar adu kecepatan, aku bahkan tak akan bisa mengejar ekor kucing. Jika bertarung secara langsung, aku pasti akan kalah tanpa harapan. Karena itu, tikus membuat sebuah keputusan. Bukan mengandalkan kekuatan, melainkan kecerdikan. Pada hari perlombaan, bahkan sebelum fajar menyingsing, semua hewan sudah berusaha sekuat tenaga untuk bergegas. Begitu melihat itu, si tikus sadar, kerbau sudah lebih dulu berangkat. Kerbau itu jujur, rajin, dan memiliki daya tahan yang luar biasa. Langkah demi langkah, ia berjalan dengan mantap dan cepat. Tikus memutar matanya sejenak, lalu diam-diam berlari mendekat, seret, secepat kilat, ia langsung menyelinap masuk ke dalam telinga sapi. Sapi itu sama sekali tidak menyadarinya. Ia hanya merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, lalu terus menunduk dan berlari maju tanpa ragu. Sepanjang perjalanan, harimau mengaum ganas, kuda berlari kencang, dan naga terbang di langit. Namun tak seorang pun menyangka bahwa juara pertama yang sesungguhnya justru bersembunyi di tubuh si kerbau yang tampak paling jujur. Akhirnya, gerbang langit selatan pun tiba. Kerbau mengangkat kepala dengan penuh percaya diri, bersiap menjadi yang pertama melintasinya. Tikus itu, seret, melompat keluar dari telinga si kerbau. Dan, dalam satu langkah cepat, dialah yang pertama melewati gerbang langit. Kaisar Langit langsung mengumumkan, peringkat pertama adalah tikus. Kerbau kebingungan, kucing lebih malang, kucing itu bangun kesiangan. Saat tiba, perlombaan sudah lama berakhir. Sejak hari itu,
Kucing sangat membenci tikus. Kucing memburu tikus, menjadi permusuhan abadi yang tak pernah berakhir. Selain perlombaan, di kalangan masyarakat juga ada dua legenda yang lebih kuno, yang sama-sama menggetarkan. Versi penciptaan langit dan bumi, tikus menggigit dan membuka kekacauan. Pada zaman purba, langit dan bumi menyatu, gelap gulita, seperti sebuah telur besar. Tidak ada cahaya, tidak ada angin, tidak ada kehidupan. Itu adalah seekor tikus, dengan gigi kecilnya. Sedikit demi sedikit, ia menggigit hingga membuka kekacauan. Energi yang jernih naik, berubah menjadi langit, sementara energi yang keruh turun, berubah menjadi bumi. Barulah dunia dipenuhi cahaya. Karena tikuslah yang pertama berjasa membuka langit, maka ia menempati urutan pertama. Mencuri benih padi, demi menyelamatkan manusia, tikuslah penyelamat umat manusia. Ada cerita lain yang mengatakan, para dewa langit mengambil semua persediaan makanan, sehingga manusia hampir mati kelaparan. Hanya tikus yang diam-diam, menyelinap naik ke istana langit. Menyembunyikan benih gandum di pipinya, dan lalu membawanya kembali ke dunia manusia. Manusia, sebagai bentuk rasa terima kasih, menjadikan tikus sebagai pemimpin pertama dalam zodiak. Mengapa orang-orang zaman dahulu benar-benar menempatkan tikus di posisi pertama? Sampai di sini, mungkin kamu masih bertanya, mengapa harus tikus? Sebenarnya, orang-orang zaman dahulu sama sekali tidak bodoh. Mereka memilih tikus sebagai yang pertama, karena di baliknya tersimpan kebijaksanaan yang sangat dalam. Pertama, tikus tidak mengandalkan kekuatan fisik, melainkan mengandalkan kecerdasan. Di dunia ini, bukan yang paling kuat yang menang. Yang mampu bertahan dan menang hingga akhir adalah mereka yang paling tahu kapan harus bergerak, dan paling cerdas dalam berpikir. Kedua, tikus memiliki daya hidup yang sangat kuat. Tak peduli seberapa miskin, seberapa sulit, atau seberapa berbahaya suatu tempat, ia tetap mampu bertahan hidup, melambangkan ketangguhan, daya hidup, dan tidak akan pernah punah. Ketiga, tikus melambangkan permulaan. Zizi adalah waktu antara pukul 23 hingga pukul 1 malam. Itulah saat paling gelap dalam sehari, sekaligus paling dekat dengan dimulainya hari yang baru. Tikus justru paling aktif pada waktu ini. Jadi, tikus sama dengan awal yang baru, harapan yang baru. Seekor tikus kecil mengajarkan kita sebuah pelajaran. Jangan meremehkan siapapun, dan jangan meremehkan dirimu sendiri. Ukuran tubuh kecil, bukan berarti kekuatannya kecil. Terlihat biasa saja, bukan berarti tidak punya kesempatan. Kebijaksanaan selalu lebih kuat daripada kekuatan kasar. Di episode berikutnya, kita akan membahas. Ia tidak pernah menyerah. Langkahnya paling stabil, hampir mencapai garis akhir, lalu kenapa justru jadi yang kedua? Ikuti aku, kisah lengkap 12 Sio. Setiap episodenya akan semakin seru dan menegangkan.